Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji Jami'us Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Mughirah, Ibn Al-Bidwal, Al-Bukhari, Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan dari Kitabul Jizyah. Bab berikutnya, kalau mu'alif rahimahullahu ta'ala, Babul Musalahati ala salasati ayyamin aw waqtin ma'lumin. Bab mengadakan musalahah, gencatan senjata, janji damai, libur dari peperangan selama 3 hari atau waktu yang disepakati. Artinya mengadakan masa damai dengan pembatasan waktu itu hukumnya adalah diperbolehkan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Fadhil, bacakan hadisnya. Setelah dibacakan rangkaian para perawi, Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan seterusnya, akhirnya sampailah kepada inti dari hadis sebagaimana Bara' bin Azib menceritakan.
Anan nabiya sesungguhnya Nabi SAW lama arota tatkala menginginkan ayat tamira untuk umroh. Umroh apa ini? Umroh qadha. Tahun berapa umroh qadha? Tahun 7. Sebagai hasil kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa Hudaybiyah? 6. Apa isi perjanjiannya? Gencatan senjata selama 10 tahun. Umroh ditunda tahun depan. Itu pun hanya 3 hari. Setelah tanda tangan perjanjian diteken, maka orang Quraisy apabila ingin bergabung dengan Nabi tak boleh, wajib dikembalikan. Orang yang bergabung pada Nabi apabila ingin bergabung dengan Quraisy maka tidak boleh untuk dihalangi. Akhirnya dari hasil perjanjian itu, setelah tanda tangan perjanjian Hudaybiyah, maka binatang disembelih, disedekahkan, kemudian cukur, setelah itu pulang. Dan kaum muslimin harus tunduk. Dan itu sudah kita bahas kemarin atau tadi pagi. Sekarang kelanjutan dari konsekuensi perjanjian Hudaybiyah ketika tahun 7 Hijriah telah tiba, yaitu mengadakan umroh qadha. Arsala Nabi SAW mengirim utusan ila ahli Makkah, ke penduduk Mekah, yasta'dinuhum, meminta izin kepada mereka, liyadkhula Makkah, untuk masuk Mekah. Wastaratu, maka orang Quraisy mengajukan persyaratan. Allah yukima, bahwasanya Nabi SAW bersama kaum muslimin tidak boleh mukim fiha, di Mekah, illa salasa layalin, kecuali 3 malam. Ini yang sesuai dengan judul di dalam bab mengadakan perjanjian damai. Berapa lamanya? 3 hari. Kenapa kok 3 hari? Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira 3 hari untuk melaksanakan umrah sudah cukup belum? Selama 3 hari untuk mengadakan umrah sudah cukup belum? Sudah. Bagaimana urutan orang itu umrah? Kita rangkum, mau ditulis silahkan. Tahu rangkumannya, bila besok berangkat umrah boleh. Siapa besok berangkat umrah? Semoga saja ada. Karena juga ada rezeki datang tidak diduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gak usah pesimis, optimis saja. Kalau sudah berkehendak, hanya mengatakan kun, gak ada yang mustahil. Siap saja, sebagaimana mati ya siap saja. Taruhlah yang paling mudah, mikotnya diambil dari Dzulkhulaifah, ada di Madinah. Yang paling mudah, walaupun mikot itu banyak. Ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil. Seringnya kalau kita dari Indonesia itu diarahkan ke Madinah dulu untuk memanfaatkan besarnya fadilah Masjid Nabawi, itu diarahkan ke Madinah dulu. Apa fadilah sholat di Masjid Nabawi? Berapa kali kelipatan pahalanya? 1000. Di Masjidil Haram 100.000.
Di masjid kita ini 27 kali. Di Baitul Maqdis saya belum menjumpai kekhususan berapa kali lipatnya. Yang jelas termasuk masjid yang orang boleh bersungguh mengunjunginya. Ada berapa masjid orang boleh bersungguh mengunjunginya? 3. 1 Masjidil Aqsa, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Haram. Bila mikotnya sudah ditetapkan melewati Madinah, namanya Dzul Khulaifah atau Bir Ali, maka silahkan mandi dulu, lalu pakai baju ihram. Setelah itu ke masjid dulu yang ada di situ untuk sholat 2 rakaat, monggo. Sholat apa? Sholat sesudah wudhu, lalu menuju ke mikot, tempat sebagai start. Dan di situ sudah pakai baju ihram. Laki-laki baju ihramnya apa? 2 lembar kain, tanpa ada kain yang lain. Dalaman super dalam tidak ada. Dalaman super dalam tidak ada. Yang ada 2 lembar kain saja untuk laki-laki. Selembar bawah untuk sarung. Di dalam sarung tidak ada kain kecuali sarung saja. Satunya untuk tutup pundak ke bawah, kepala tidak berkopiah. Untuk perempuan nggak ada baju khusus, cuma tidak boleh pakai tutup wajah dan sarung tangan. Bila berpapasan dengan orang asing, ya kerudungnya saja yang digunakan untuk nutup wajahnya. Di situ menghadap kiblat, apa yang diucapkan orang berangkat umroh? Apa? Kata-kata pertama bila sholat, Allahu Akbar. Nah umroh, kata pertama diucapkan apa? Labbaika Allahumma bi umrotin. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Sepanjang jalan bertalbiyah. Gimana lafaz talbiyahnya? Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan. Yang waktu itu para sahabat sampai suaranya serak, karena banyak untuk bertalbiyah. Perempuan iya, tapi tidak usah keras. Perjalanannya naik apa? Dulu naik onta dan semisal. Rata-rata sekarang naik apa? Bis. Lebih cepat lagi naik apa? Kereta api. Bis mungkin bisa 5 jam, kereta api 2 jam. Apakah ada yang naik pesawat? Mungkin. Tapi yang jelas kendaraan boleh pilih mana yang disediakan oleh panitia. Tapi yang jelas sepanjang jalan bertalbiyah. Sampai di Mekah silahkan mampir di hotel penginapannya. Mungkin meletakkan barang-barangnya. Ketika sudah siap, maka masuk ke Masjidil Haram. Di situ diperhatikan adab masuk masjid. Apa doanya? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim minal qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Silahkan membawa tas, sandalnya dicopot, dimasukkan ke tas supaya nanti bila keluar nggak usah repot cari sandal. Nah orang puluhan ribu, ratusan ribu golek sandal bicara nih, tumpuk-tumpuk jadi satu. Wah bahaya. Bawa tas, sandalnya dimasukkan di tas. Maka sandalnya yang ringan-ringan saja, sandal jepit gitu loh ya. Gak usah sing berat-berat. Nanti sandal watu ya malah kapotan lek nggowo. Artinya itu sebagai kata penguat sandalnya yang mudah saja, maknanya begitu. Ibu-ibu nggak usah gaya sandal jinjit ngebek-ngebeki tas nanti lah ya. Pelaku ya malah repot gaya sandal jinjit ya. Juga nggak sehat ke kaki, juga repot. Dimasukkan ke tas dengan adabnya.
Kaki lepas dari sandal kiri dulu, kanan, kemudian doa menyusul masuk. Ketika melihat Ka'bah angkat tangan, takbir. Lalu menuju ke Hajar Aswad di pojok tenggara, kidul wetan. Ka'bah di arah kirinya. Di situ memulai untuk tawaf 7 kali putaran. Bila bisa menyentuh Hajar Aswad disentuh lalu dicium, yang paling baik dikecupnya, tapi seringnya tidak bisa. Kenapa? Terlalu padat. Terlalu padat. Tidak usah nyewa orang untuk mengantarkan. Untuk apa? Bisa mengecup Hajar Aswad, bayarnya juga mahal. Tidak ada perintah untuk berpayah-payah seperti itu. Bila memang lengang bisa mengecup silahkan, bila tidak dijamah kemudian dikecup tangannya, bila tidak isyarat saja. Kemudian berputar 7 kali putaran, memperbanyak zikir dan doa. Spesial di arah selatan rukun Yamani itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ boleh ngobrol tapi seperlunya dan harus punya wudu. Bila batal wudu dulu lalu melanjutkan, mengulang dari awal juga boleh. Kemudian ketika sudah tawaf 7 kali putaran, lalu sholat di Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan, tetapi tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bagian atas ketika nggak terjangkau. Cari tempat yang aman. Mau minum silahkan bila tidak puasa. Kemudian menuju ke sofa, memperbanyak zikir dan doa dengan zikir yang dituntunkan. Ketika cukup, turun menuju ke Marwah. Di tengah lembah yang ditandai dengan lampu hijau, nah di sana supaya jalan sambil lari-lari. Sampai di Marwah juga sama, memperbanyak zikir dan doa. Sebagian sudah dituntunkan, silahkan dipelajari. Akhirnya sofa Marwah 1, Marwah sofa 2, sofa Marwah 3, Marwah sofa 4 sampai 7 kali. Setelah itu cukur yang paling bagus halak gundul, bukan dipotong tapi cukur gundul, dikerok, gilap. Kira-kira bayarnya ya 10 rial tukang cukur di sana. Kalau mau cukur sendiri ya silahkan. Berapa 40 rial itu? 40.000 cukur dewe gratis. Nah begitu, cukur dewe gratis. Ketika sudah, ya selesai acara umroh, ya seperti itu. Kita apabila lancar ya sekitar hitungan jam, 2 jam, 3 jam, ya kira-kira selesai untuk acara di Masjidil Haram. Tapi kalau padat merayap, ya tidak tahu nanti tawafnya berapa lama. Bila padat dan itu super, tapi bila lengang itu masuk kategori cepat. Tapi yang jelas itu tidak sampai sehari apabila butuh waktu yang panjang. Makanya apabila ada kesempatan waktu selama 3 hari, ini termasuk acara umrohnya sudah tuntas. Nah, itu sekilas tentang rangkuman praktek dari umroh yang itu bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Umroh di bulan Ramadan nilai pahalanya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan mengandai, ya Allah, andaikan saya punya rezeki, saya mampu, saya mau umroh sekarang. Boleh mengandai begitu? Boleh, silahkan. Walaupun belum bisa melaksanakan, setelah nanti mendapatkan pahala. Cuma niat saja kita tuh punya apa enggak. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu meraih pahala atau niat? Yang sulit itu menata niat atau meraih pahala? Niat yang paling sulit itu. Yang betul-betul tulus, yang ikhlas, itu yang paling berat. Makanya orang itu supaya punya niat, 1, punya ilmu dulu, ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. 2, paham. Yang ketiga, tertarik. Nah, untuk bisa tertarik memperbanyak doa.
la manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Minta untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Buktinya apa manfaat? Ada rasa tertarik, sehingga dia semangat untuk meraih ketertarikannya. Bila sudah tertarik, silahkan niat, lalu berusaha mewujudkan. Apabila nggak ada potensi atau belum, katakan saja andai. Ayo Joel, di luar bawa keluar. Itu tadi waktu yang disepakati janji damai pada umroh qadha tahun ke-7, di mana status Quraisy itu masih menguasai Mekah, kaum muslimin sebatas tamu-tamu yang numpang. Konsekuensi perjanjian Hudaybiyah, umroh ditunda tahun depan selama 3 hari, maka di sini ternyata ditandatangani perjanjian damai selama berapa? 3 hari. Wala yadkhuluha dan tidak masuk ke Mekah illa kecuali bijulba nisilah, dengan disarungkannya pedang. Sebagai tanda memang senjata yang ada sebagai persiapan untuk menyembelih binatang saja, nggak ada persiapan perang. Wala yadwa minhum, dan Nabi SAW tidak boleh berdakwah kepada mereka hatun seorang pun. Tentunya dakwah pakai lisan. Tapi dakwah pakai perilaku, ya itu tetap berfungsi. Dan orang memandang perilaku orang beriman itu sudah cukup memberikan pengaruh. Nah begitu, cukup memberikan pengaruh. Qala perawi cerita, fa'akhoda, maka memulailah Nabi SAW yaktubu, menulis asyarto syarat di atas, bainahum, yang ada di antara mereka, diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, itu sekretarisnya. Wakatapa, maka di situ Ali bin Abi Thalib menulis, hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah, ini apa yang membuat keputus atasnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, maka mereka mengatakan, lau alimna annaka Rasulullah, lau andai alimna, kami tahu, annaka, sesungguhnya engkau itu Rasulullah, lam namnaka, saya tidak akan menghalangi kamu. Ini sebagai bahasa mereka tidak mengakui kerasulan kita. Kalau tahu itu Rasulullah, tahu enggak? Paham enggak? Buktinya ada enggak? Oh iya, cuma mereka enggak mau mengakui saja. Taunya tahu, pahamnya apa? Mukjizat iya. Itu benar betul, tapi cuma mereka enggak mau mengakui. Kenapa? Karena i'rad, karena mu'rid, berpaling, karena mendustakan, karena hasad. Bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena hasad. Nah mereka begitu. Andaikan kami tahu engkau Rasulullah, maknanya andaikan kami mengakui engkau Rasulullah, kami nggak mencegahmu. Wala bayanakan, sungguh kami akan baiat, janji setia untuk mendukung kamu. Walakin, akan tetapi, uktub, tulis saja, hadza ma qadha alaihi, ini apa yang membuat keputusan dengannya Muhammad bin Abdillah. Faqala, maka mengatakan Nabi SAW, ana saya, wa demi Allah, Muhammad bin Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah, wa ana, dan saya, wa demi Allah, Rasulullah. Betul, cuma mereka tidak mengakui. Tapi tidak adanya pengakuan dari mereka menyebabkan kerasulan kita hilang. Enggak.
kerasulan tetap Allah mengokohkan, kamu nggak mengakui, itu tanggung jawabmu sendiri, dan saya tidak akan bergeming dengan kamu tidak mau mengakui. Qala wa kana la yaktubu. Perawi cerita dan ada Nabi SAW itu nggak bisa menulis. Kalau perawi cerita, faqala maka Nabi SAW bersabda li ani kepada Ali, umhu Rasulullah, li tulisan Rasulullah buseken. Tulisannya yang dihapus loh ya, bukan jabatan Nabi yang Allah angkat menjadi Rasul dihapus, bukan, tetapi tulisan yang ada di dalam perjanjian, tulisannya saja yang dibusek, yang dihapus, tapi tidak menghapus kedudukan Nabi kita sebagai seorang Rasul. Faqala Aliyun, Ali mengatakan, wallahi demi Allah, la amhahu, saya tidak akan mau menghapusnya abadan selama-lamanya. Ini merupakan pengakuan yang teguh, apapun resikonya, walaupun mati akan tetap memegang ikrar syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi SAW mengatakan kepada Ali, fa'arinihi, tolong tunjukkan kepadaku sing tulisannya Rasulullah itu yang mana. Kalau perawi cerita, fa'arahu, maka Ali memperlihatkan kepada Nabi SAW iyahu akan tulisan Rasulullah. Akhirnya famahahu, menghapus sendiri an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadih, dengan tangannya. Tapi itu tidak menghapus kedudukannya. Itu hanya untuk cara mensukseskan janji damai dengan orang-orang musyrik Mekah. Akhirnya ketika sudah, kaum muslimin bisa melaksanakan umroh dengan leluasa. Suhel keluar, ganggu. Ternyata di situ perilaku kaum muslimin itu menjadi media dakwah, karena tersebar isu orang-orang Madinah terkena penyakit, sehingga untuk jalan saja sempoyongan. Akhirnya kaum muslimin mewujudkan tuduhan itu adalah bohong semata, karena dengan baju yang ada tidak tertutup total, kepala terbuka, itu bisa melihat wajah-wajah ceria, sehat dari kaum muslimin. Apalagi di antara putaran tawafnya dengan cara lari-lari menunjukkan kegagahan kaum muslimin. Maka orang semisal Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, melihat kondisi itu tercengang. Loh, isunya katanya kaum muslimin itu badannya sakit-sakitan, tidak sehat. Tapi apa yang saya sampaikan, loh kok gagah seperti itu. Maka otak yang cerdas bisa memberikan penilaian isu yang selama ini berkembang. Ini diantara pendorong Khalid semakin semangat untuk masuk Islam. Memang di balik itu juga ada pesan dari Nabi SAW melewati saudara Khalid yang sudah masuk Islam duluan. Apa pesan Nabi SAW? Orang cerdas semisal Khalid itu kok nggak masuk Islam, itu aneh. Artinya Khalid itu cerdas, berbuat berdasarkan kecerdasannya, tidak ditekan, orang yang merdeka. Coba perhatikan sendiri bagaimana akal warasmu. Andaikan Khalid mau masuk Islam, dia punya kedudukan yang dimuliakan. Itu diantara bahasa yang menyentuh jiwanya, diantara sebab-sebab akan keislaman siapa? Khalid bin Walid, atau sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis. Kita lanjutkan. Falamma takhala, maka tatkala sudah masuk
untuk acara umroh ini dan selesai wa madha dan sudah berlalu al ayyam hari-hari yang disepakati tadi. Berapa tadi jumlahnya? 3 hari. Atau mereka datang alin kepada Ali, faqalu mereka usul, mur hei Ali, perintahlah sahibaka temanmu faliyatakhir supaya pulang. Waktu ini entek, suruh bosmu itu suruh ngajak pulang, habis waktunya. Nah begitu. Fadzakara, maka Ali pun menceritakan dalika hal itu li Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa tanggapan Nabi sallallahu dengan tenang saja mengatakan na'am, ya. Semua kemudian irtahala berangkat pulang. Ini indahnya kaum muslimin bisa menepati janji. Setelah kita membaca hadis yang ada, apa pelajarannya? Pertama, kita mendapatkan rangkuman praktek umroh. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk umroh itu tidak lama. Apabila kita orang Indonesia sampai 10 hari, itu kan lainnya saja yang lama. Tapi untuk real praktek umrohnya itu sebentar. Yang ketiga, bahwasanya janji damai berapa lamanya sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang telah ditandatangani oleh pemimpinnya. Kemudian bacaan yang keempat, supaya janji damai itu tertulis, ada bukti, ada saksi, tidak perlu stempel, sehingga nanti akan kuat. Butuh materi silahkan, itu diantara alat untuk mengokohkan yang diakui secara internasional. Kemudian bacaan berikutnya, orang itu supaya memiliki sekretaris ketika dia hidup berorganisasi, dan itu pandai untuk menulis. Lalu bacaan berikutnya, kerasulan Nabi SAW tidak akan hilang walaupun banyak orang yang tidak mengakui. Dihapusnya tulisan di kertas tidak akan menggugurkan kedudukan Nabi kita menjadi seorang Rasul. Itu diantara beberapa pelajaran dari hadis di atas. Bab berikutnya, babul muwada'ati min ghairi waktin. Bab mengadakan muwada'ah sama dengan musolahah, perjanjian damai, tidak terlibat peperangan. Berarti Islam telah tegak, mampu berperang. Musuh ditawari, setelah dijelaskan apa itu Islam, silahkan masuk Islam. Ketika nggak mau bayar pajak, nggak mau perang. Nah, ketika perang itu boleh libur perang untuk janji damai, itu boleh. Berapa waktu? 3 hari boleh. Kenapa? Sesuai kebutuhan. Bab berikutnya di sini, min ghairi waktin, tanpa ketetapan waktu, tanpa ditetapkan berapa lama, itu juga boleh. Kita janji damai, berapa lama? Lihat kondisi. Bila perlunya panjang ya panjang, bila perlunya pendek ya pendek, nggak ditetapkan waktunya. Nah begitu. Semisal, tolong bersihkan halaman, nanti tak sangoni. Berapa sangoni? Nggak ada ketetapan. Mau disangoni sekretariat, ya sangu kan namanya lagi. Gitu kepermanen untuk setugel gitu loh. Mau disangoni sekretariat ya boleh. Kenapa? Nggak ditetapkan. Yang penting halamannya kotor, sapulah, nanti akan saya beri oleh-oleh. Berapa? Nggak ditetapkan. Makanya bila ada begitu ya kerjakan saja, niatannya ikhlas. Kenapa? Termasuk menjaga kebersihan. Yang paling utama dicari itu pahalanya. Ketika dapat bonus dunia, ya syukur-syukur saja. Nggak dapat, sudah dapat, niat seolah nanti sudah nggak hilang fadilahnya. Wa qala Nabi, dan sabda Nabi SAW, ukirukum ma aqarakumullahu bih. Saya kokohkan kalian sebagaimana Allah mengokohkan pada kalian dengannya. Hadis ini berkaitan tentang
janji aman yang Nabi Islam berikan kepada orang Yahudi Khaybar. Khaybar merupakan benteng Yahudi Madinah terakhir. Mereka telah jelas mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu sampai waktu subuh, ternyata mereka tidak ada azan. Setelah itu diserang. Ketika mereka akhirnya siap, kemudian duel satu persatu. Sebelumnya disampaikan dakwah dulu. Karena pesan Nabi SAW, saya akan angkat panglima perang yang dia cinta Allah, Rasul, yang Allah Rasul cinta kepada dia, Allah akan memberikan kemenangan. Ketika orang sama menampakkan diri, mengharapkan semoga saya, ternyata beliau mengatakan, mana Ali? Oh, sakit mata, tolong dipanggil. Kemudian Allah memberikan kesembuhan dengan sebab mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dengan diludahi. Tapi kita nggak usah menirukan temannya sakit mata diludahi. Kenapa? Kita bukan Nabi. Kemudian berangkatlah, tapi jangan tergesa. Datangi mereka di tempatnya, dakwai dulu. Tawarkan ketika jelas dakwah untuk masuk Islam. Bila tidak, tunduk bayar pajak, nanti dijamin aman. Bila tidak, perang. Ternyata mereka memilih apa? Perang, dan ketika terjadi mereka bisa ditaklukkan. Negara dikuasai, harta dikuasai. Para perempuan diputuskan jadi budak. Siapa? Jatah budak untuk Nabi SAW. Sofiyah akhirnya dimerdekakan sebagai mahar dan jadi istri Nabi, masuk kelompok Ummahatul Mukminin. Sisanya laki-lakinya diapakan? Maka mereka diizinkan berdomisili di Madinah. Apa tugasnya? Mengolah lahan dengan berbagi hasil separuh-separuh ketika sudah waktunya panen. Itu dimanfaatkan untuk kemasakan kaum muslimin. Mereka dengan kerja seperti itu bisa bayar pajak. Kemudian berapa lama mereka ditetapkan bisa tinggal aman di Khaybar? Jawabnya, enggak ada ketetapan. Menggunakan bahasa, saya tetapkan kalian boleh tinggal di sini sebagaimana ya Allah tetapkan. Enggak ada waktunya. Andaikan setahun cukup, ya sudah, kalian setahun saja, setelah itu pulang. Tapi andaikan butuh 5 tahun, ya boleh-boleh saja. Nah begitu, sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu sudah kita baca pada pembahasan yang sebelumnya. Jadi pada bab ini nggak ada hadis yang menceritakan kecuali sudah kita bahas sebelumnya. Bab berikutnya, babu torhi jiyafil musyrikin, bab membuang bangkainya orang musyrik fil bi'ri di sumur. Wala yukhadhu, dan tidak diambil lahum buat mereka samanun harga. Yang dimaksud dengan sumur apa ini? Sumur Badar. Orang-orang musyrik banyak yang mati pada perang Badar. Berapa jumlah mereka? 70-an. Jenderal mereka 7 mati. Siapa di antaranya? Abu Jahal. Dan nama-nama yang lain seolah nanti pada hadis ini akan kita sebutkan nama-nama yang lain. Kita ambil simbolik saja Abu Jahal. Yang mereka bisa ditangkap jadi tawanan, berapa jumlahnya? 70 juga. Perang Badar terjadi tahun berapa? 2 Hijriah. Gimana kronologinya perang Badar? Nggak ada niatan perang. Yang ada patroli. Ada berita kafilah dagang Quraisy lewat mau dicegat. Kenapa? Musuh. Yang dicegat tahu. Kemudian mereka mengalihkan jalur. Lalu mengirimkan berita ke Quraisy, minta bantuan pengamanan. Orang Quraisy menyiapkan pengaman. Siap siaga 1000 pasukan. Akhirnya kaum muslimin nggak bisa mengejar rombongan dagang, tapi dipertemukan dengan 1000 pasukan.
Kaum muslimin mendapatkan kelebihan. Satu, menguasai area air. Yang kedua, wilayahnya diguyuri hujan deras. Dan ketika besoknya terjadi perang, semalaman Nabi SAW berdoa, nagih janji kepada Allah untuk ditolong. Sementara orang Quraisy mereka yakin menang. Maka belum menang mereka sudah pesta duluan. Minuman keras dan macem-macem. Pagi harinya badan lunglai, dampak dari minuman keras, ternyata tidak ada air. Sehingga mereka kehausan. Sementara kaum muslimin badannya seger, pikirannya cerah, tanah yang dipijak padat, sehingga perjalanan mereka itu bisa kokoh. Di balik itu Allah menurunkan 5.000 malaikat, turun 1.000 bertahap sampai 5 kali. Maka dengan mudah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. 70 dari mereka mati, 17 jadi tawanan. Untuk membebaskan para tawanan, yang mampu nebus dengan harta. Yang nggak mampu nebus, maka mereka disuruh mengajari kaum muslimin bahasa Arab. Suruh memberikan les privat. Itu sebagai alat tebusannya. Kemudian selesai dari peperangan, orang-orang Quraisy pulang. 70 jenazah bangkai orang musyrik itu diapakan? Ternyata dilemparkan, dibuang ke sumur Badar. Apakah buat mereka ada hak untuk hak jenazah yang 4? Apa hak jenazah yang 4? Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Ada jenazah musyrik hak yang 4? Enggak ada, hanya satu haknya saja. Apa? Dikubur. Hanya satu saja haknya, dikubur. Sebagaimana kucing mati haknya satu, apa? Dikubur. Kenapa kok begitu? Hum kal an'am bal hum adall. Kelasnya seperti ternak, bahkan lebih rendah. Makanya lah kucing mati tidak usah dimandikan, orang musyrik mati juga tidak usah dimandikan. Kenapa? Kal an'am, begitu statusnya. Ini kan tetapan dari hukum Allah Ta'ala. Apakah wong musyrik krungu bahasanya enggak nesu? Ya mutu ala ghadikum, mati ya di atas dongkolmu. Nah begitu loh ya. Kalau kamu nggak mau dongkol ya masuk Islam saja lah. Maknanya seperti itu. Ternyata mereka diambil, dilemparkan, dilemparkan. Ya begitu. Jangankan diambil, dilemparkan boleh, bunuh saja boleh kok, iya kan? Bunuh saja boleh kok. Apalagi sebatas dilemparkan, kan lebih ringan dilemparkan. Bunuh saja boleh. Kenapa? Perang masalahnya. Itu nanti masalah itu adalah perang. Dan orang itu punya tradisi, orang Arab itu punya tradisi. Apabila ada di antara mereka yang mati, ketangkap musuh, itu ditebus walaupun jadi mayit. Itu tradisi mereka. Jenazahnya dibawa pulang, bila dikuasai mau ditebus. Makanya ketika mereka nembusi pada Nabi SAW, izinkan jenazah diambil. Bila kami butuh bayar, akan saya bayar. Itu untuk nebus jenazahnya. Ternyata saya tidak butuh kepada mereka, saya nggak butuh harta mereka. Yang ada cukup dibuang dan ditanam. Itu makna dari bab wala yukhadhu lahum samanun. Jadi kalau begitu, kaum muslimin ketika menguasai orang kafir dikalahkan. Bukan sebatas dirampas hartanya karena ghanimah, termasuk juga orangnya, tapi itu enggak diperjualbelikan mayat. Mau ditebus enggak bisa. Karena kami telah menguasai, mayat kami kubur. Nah begitu, enggak bisa untuk ditebus dan tidak dijualnya. Makanya kaum muslimin tidak boleh memupuk kekayaan dengan cara menerima tebusan mayit, tidak boleh.
musuh mati, bunuh, yang ada ditanam, bukan diserahkan pada keluarga untuk ditebus, enggak. Itu makna dari wala yu'khadhu lahum samanun. Wadul khatasan. Fa'ulku ulku fi bi'rin ghayra umayyatan aw ubayyah fa innahu kana rajulan dhakhman falamma jarruhu taqatta'at awsaluhu qabla an yulqa fil bi'ri. Hadis diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud biasanya radhiyallahu anhu qol bainama ketika Rasulullah SAW sajidun sujud di Masjidil Haram, ini belum hijrah, masih pada fase Mekah. Beliau terbiasa datang ke masjid untuk sholat. Di sana juga masih penuh dengan patung-patung karena kaum muslimin belum bisa membersihkannya. Kenapa? Belum jadi kemampuannya. Wah, kalau dan sekitar Nabi SAW ada nasud manusia min Quraisy, al-musyrikin yang musyrik. Maka Nabi itu tegar, berani menampakkan kesamaan di depan mereka. Ketika itu jauh datang kepada Nabi Uqbah ibnu Abi Mu'aid bisalah jazurin dengan isi perut onta. Faqadahu, ia letakkan isi perut onta ala dhahri Nabi, pada punggung Nabi SAW ketika sujud. Berat enggak isi perut onta? Waduh, isinya pakannya kan berat ya, besar kan, sapi saja gede, unta kan lebih gede. Orang sujud ditumpangkan, ditindihkan. Nah gitulah mereka menghina. Otomatis itu barang yang busuk diletakkan di punggung Nabi SAW. Jadi celaka orang seperti itu. Falam yarfa, maka belum nggak mampu mengangkat Rasul kepalanya. Hatta sehingga datang Fatimah alaihissalam. Tentunya dipahami ada yang memberitahu, abimu di masjid diginikan. Fatimah segera menyusul ke masjid. Fakhodat, maka Fatimah mengambil min dhahri, dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'at, dan mendoakan kehancuran ala man sona'a dzalika, kepada orang yang melakukan itu. Berarti berani Fatimah mendoakan kepada mereka. Cilaka orang yang melakukan ini pada bapakku, maknanya seperti itu. Faqala, maka mengatakan atau berdoa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah alaika, ku serahkan kepadamu nasib al-mal'a, para pembesar min Quraisy. Allahumma ya Allah alaika, ku serahkan kepada kamu
Aba Jahl bin Hisam, nasib Abu Jahl bin Hisam dipanggil pertama kali. Nah, dedengkotnya kafir siapa? Abu Jahl bin Hisam. Namanya Amr bin Hisam sebenarnya. Kenapa dikatakan Abu Jahl? Bapak kebodohan. Kecerdasannya tidak disyukuri, pembangkangannya yang diperjuangkan. Bodoh kan? Kebaikan malah ditolak, setelah dia tahu salah malah diambil. Kalau bukan orang bodoh, orang apa lagi? Yang kedua, Utbah ibn Rabi'ah. Ini yang kedua, tokoh yang disebut namanya langsung. Yang ketiga, Syaibah ibn Rabi'ah. Yang keempat, Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan tadi. Yang kelima, Umayyah bin Khalaf. Ini mantan majikannya Bilal. Au Ubay ibn Khalaf. Falaqad ra'aitu, maka sungguh saya lihat mereka kutilu terbunuh Yawma Badrin. Dari tokoh-tokoh yang disebut tadi, ternyata Allah kabulkan doanya, mereka akhirnya terbunuh di perang Badar. Jenderal-jenderal besar mereka itu. Akhirnya fauluku, mereka dicampakkan fi bi'rin, di sumur Badar. Ghairu Umayyah atau Ubay, kecuali Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Dia tidak ikut dibuang ke sumur Badar. Wakana ada dia rajul, seseorang dohman yang gemuk. Gemuk apa lemu? Lemu apa makmur? Makmur. Apa makmur? Lemaknya menjamur. Itu namanya makmur. Lemaknya menjamur. Katanya orang itu lemu itu makmur. Betul. Apa? Lemaknya menjamur. Falamma jaru, ketika mereka menyeretnya, takotoat, merotoli. Apa merotoli? Ruas-ruasnya itu rontok. Ausaluhu, ruas-ruas tulangnya. Qabla ayyulqa, sebelum dia dibuang filibiri, di sumur. Kenapa? Dipegang, copot, dipegang, copot, pegang tangannya, copot, pegang kakinya, copot. Kenapa? Tersengat panasnya matahari sehingga jadi nyunyut, lapuk. Nah begitu, rusak jadinya kulitnya, kena sengatan matahari. Pegang, copot, pegang, copot. Nah begitu. Akhirnya hanya ditimbun saja. Siapa yang membunuhnya? Bilal. Sebenarnya dia dilindungi. Siapa yang melindunginya? Abdurrahman bin Auf. Kenapa Bilal masih juga membunuhnya? Jawabnya, ya menuntut kisos. Dulu dia menyakiti Pol pada Bilal, sekarang di medan perang tuntut. Memang boleh membunuh dan juga membelakukan. Dulu dia menyakiti saya, sekarang dituntut. Nah, senada dengan itu. Kemudian dari hadis yang ada, ketika disinggungkan dengan bab itu apa urusannya, maka dengan mereka dicampakkan ke sumur, dibuang dan ditimbun. Ini menunjukkan apabila ada tradisi orang Arab ketika keluarga tertawan itu akan ditebus hidup maupun mati, maka Nabi Islam tidak memberlakukan tebusan itu. Yang ada, kami tidak terima, kami tidak menjual. Orang yang sudah kami bunuh, kami kalahkan, itu kewenangan kami, maka dia akan saya buang, maka tidak diterima tebusan yang ada. Sebetulnya sore hari ini sampai situ adalah ya, situ dulu yang kita kaji. Waktu yang ada diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ada tanggapan, disilakan. Sekiranya enggak ada, istirahat, walam suwab, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.